Halo sahabat pesona Indonesia, kali ini kami dari TVRI Bengkulu akan menelusuri Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dalam perjalanan ini, saya pun menikmati pemandangan alam dan suasana pedesaan yang begitu sejuk dan nyaman. Untuk menuju ke Kabupaten Bengkulu Utara, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota Bengkulu. Cukup lumayan kan? Halo, apa kabar sahabat Pesona Indonesia? Berjumpa kembali bersama saya Kosti Sonamizenda dalam Pesona Indonesia. Nah, dan sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu seni budaya melalui tari tradisional yang ada di Desa Durian Amparan, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Nah, pemirsa, berbagai cara dapat kita lakukan untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Nah, salah satunya melalui seni budaya. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, maupun adat istiadat dan budaya. Nah, lalu seperti apa? Yuk langsung saja ikutin saya di Pesona Indonesia kali ini. Desa Durian Amparan. Ya, itulah sebutan desa ini. Desa Durian Amparan yang terletak di Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Bila kita lihat kondisi desa ini dan pembangunan rumah yang ada, masih tertata kesederhanaan. Suasana Desa Durian Amparan begitu sejuk dan terasa nyaman saat saya berada di desa ini. Kondisi desa yang sederhana tapi memiliki nilai-nilai budaya yang kental. Nah, sekarang saya telah sampai di rumah salah satu warga yang menjadi tempat tujuan saya di Desa Durian Amparan, Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah tiba di salah satu rumah atau toko masyarakat yang sampai saat ini masih melestarikan tari tradisional. Dan tari tersebut masih dipergunakan hingga saat ini pada acara-acara tertentu. Dan kita akan lihat bagaimana situasi atau persiapan mereka untuk penampilan mereka nanti malam. Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam. Di Desa Durian Amparan ini, saya akan menuju salah satu rumah, yaitu rumah Pak Buyung. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan sekaligus ketua sanggar tari tradisional suku Rejang di desa ini. Pada saat saya sampai di rumah Pak Buyung ini, saya langsung menyaksikan warga sedang melakukan latihan tari tradisional yang mereka miliki. Gerak dan alunan iringan tari sangat memiliki arti tersendiri. Saya pun sangat penasaran dengan tari yang mereka miliki ini. Desa Durian Amparan, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, adalah salah satu desa yang mayoritas warganya suku Rejang, dengan bahasa keseharian yang dipakai yaitu bahasa Rejang. Di antara 10 kabupaten, 1 kota di Provinsi Bengkulu, masyarakat Rejang merupakan penduduk asli dan sekaligus mendiami di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Di antara suku-suku lain di Bengkulu, suku Rejang memiliki populasi terbesar di Provinsi Bengkulu.
Bila kita bicara suku, pasti mereka memiliki seni dan budaya yang harus mereka lestarikan. Suku Rejang memang memiliki seni yang tak kalah menariknya kita saksikan. Tari tradisional yang mereka miliki sebagai warisan nenek moyang mereka senantiasa mereka jaga dan dilestarikan demi menjaga budaya lokal yang mereka miliki. Ketika saya menikmati suasana desa Durian Amparan, saya mendengar suara alat musik yang sangat merdu dari salah satu rumah warga yang ada di desa ini, yaitu tiupan alat tradisional dinamakan serunai. Serunai, ya, inilah suara serunai yang dimainkan oleh salah satu warga desa Durian Amparan di sela istirahat di depan rumahnya. Serunai adalah salah satu alat tradisional untuk mengiring tari yang mereka miliki. Dari lirik suara serunai yang dimainkan tentu memiliki arti yang mendalam. Desa Durian Amparan hingga saat ini masih kental dengan adat dan istiadat serta seni tari yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Hal ini dapat kita lihat semangat dan dukungan dari orang tua dan anak muda yang ada di desa ini. Pada malam harinya, saya masih berada di desa Durian Amparan, Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara. Malam ini saya akan menyaksikan langsung tari tradisional yang mereka miliki. Persiapan dan lokasi serta obor sebagai alat penerang lokasi sudah dinyalakan. Saya pun jadi penasaran seperti apa keunikan tari tradisional yang mereka miliki. Nah pemirsa, salah satu tarian yang masih ada dan masih dilestarikan oleh masyarakat di desa Durian Amparan ini ialah tari gandai. Nah di tari gandai ini terdapat 12 macam dan salah satunya ialah tarian nenet. Dan tarian nenet ini biasanya dipergunakan pada acara pernikahan dan maupun juga pada proses penyambutan tamu yang datang. Dan setelah kita melihat proses latihan masyarakat di sini dan kita akan melihat langsung bagaimana tampilan dari tari gandai di desa Durian Amparan ini. Yuk langsung saja kita saksikan. Beginilah suasana saya waktu di desa Durian Amparan malam itu. Suasana menjadi ramai dan menyenangkan, melihat warga sedang menari dengan gaya dan gerakan cukup sederhana, tapi penuh arti. Tari ini namanya tari nenet. Tari nenet adalah tari tradisional Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Tari ini dimainkan atau peserta penarinya adalah kaum ibu-ibu atau perempuan. Tari nenet ini sering dimainkan pada saat acara sakral seperti upacara adat, penyambutan tamu, dan acara penting lainnya.
Jadi kesenian jang onano, amun kami tatuai nano sulit untuk mingga. Kena dok ada bawa warisan nenek puyang kami. Nenek puyang kami cu ada warisannya, dok obah yang paling utama kami mikir warisan punin ini puyang kami. Tarian adat. Jadi onano kami guna setiap ada nikah, pesta dan terima tamu. Seperti contoh, apabila bupati komisi kami sambut dengan tak ajang, dengan tak ai nenek onano. Dan kuligai, kalau ada kesenian nak sadai untuk nikah tuan, baik ai, baik tuai, baik pak manai walaupun pak lawi kami guna kesenian untuk nakui, kesenian adat onano. Cuaca hanya doa baik kesenian adat kami. Doa khusus untuk lalawi. Kalau untuk namanya biar dawi gai keseniannya untuk menggairah nak sadai onano. Dan guys sebelum nablo kami kan cuagen organ, madat ge organ dalen loy kami cuagen. Jadi kesenian nak sadai onano hanya dicipta dewi kuning ini puyang obah. Jadi obah nakri kami untuk meresmi nikah anak kami, pau kami dan sabaswa kami. Tari nenet merupakan kesenian rakyat suku Rejang yang sering dilakukan pada acara yang sakral. Gerak tari yang sederhana dengan iringan alat musik tradisional. Adapun alat musik yang dipakai hanya menggunakan serunai yang terbuat dari bambu dan gendang besar yang terbuat dari kulit sapi. Semangat dan kekompakan mereka luar biasa dalam bermain tarian ini. Tari ini adalah salah satu tari warisan nenek moyang mereka yang harus dilestarikan hingga saat ini. Saya pun merasa terhibur setelah melihat gerakan dan tiupan serunai yang dimainkan. Adapun lokasi tari dikelilingi oleh obor-obor di sekitarnya sebagai alat penerang. Kami dari pemerintahan desa sangat mendukung ini program nari nenet ini. Ini adalah budaya dari Rejang kami. Ini adalah tari nenet kami yang sangat kami dukung dari pemerintah desa, dan juga kami minta untuk harapan untuk kedepannya. Semoga tari-tari nenet ini bisa dikembangkan dan bisa diberikan untuk kelanjutannya dari pemerintah maupun dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten. Kalau ini perkembangannya antusias untuk masyarakat Desa Durian Amparan ini sangat membantu untuk tari nenet ini, dan kalangan dari muda-mudi sangat mendukung dan sangat senang dengan tari nenet ini. Nah, selain tari sakral yang mereka miliki, berikut adalah tari setaro sambul atau tari hiburan sambil berpantun. Tari ini biasanya dimainkan oleh anak-anak muda sambil berpantun sebagai hiburan di desa mereka. Masyarakat suku Rejang memang memiliki nilai seni yang unik yang harus kita ketahui, seperti tari tradisional yang mereka tampilkan ini. Bagi mereka, warisan tari tradisional yang mereka miliki harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerusnya, supaya tidak hilang dengan budaya modern saat ini. Uku selaku pemuda sadai depaeun
mengajak maju aswa-aswa dao maroba itu bersatu mempertahankan budaya teu. Mbak sapai itu ala kai budaya gitren masa uyo meskipun itu masih ikut temotoa gitren tapi mbak sapai budaya tejangnya tinggal kai denio uyo. Tarian pantun dan tarian hiburan ini adalah salah satu tari untuk mengundang anak muda untuk berkumpul sebagai tari hiburan. Tari ini dimainkan penari wanita dengan isi kalimat pantun yang bermakna sindiran dan masalah kehidupan. Nah, ijaz taro onano untuk menggairah, membangkit anak-anak uai. Dan uban suata ai nanol biar amai. Kena jano pakai tepuk tangan ba, pakai patun ba, do nano meriah. Meriah do diciptakan nano untuk mengopo atun dau nano sebiak baik nano acara nano jano gi paling meriah no, jano gi paling suka anak-anak titik. Masyarakat dan para tokoh pemuda desa Durian Amparan selalu berharap seni tari tradisional yang mereka miliki sebagai warisan peninggalan nenek moyang mereka tetap dilestarikan. Nah pemirsa, tari ganda ini identik dengan wanita dan ada dua kalangan yang biasakan menari ganda ini. Yang pertama adalah kalangan ibu-ibu dan kalangan para gadis remaja ini. Dan bisa dilihat sendiri untuk persiapan untuk menari ganda ini udah dilengkapi dengan baju atau kebaya tradisi yang ada di sini. Dan juga untuk musiknya itu biasanya digunakan dua instrumen musik, yakni ada gendang dan juga ada serunai yang dimainkan oleh kaum bapak-bapak biasanya. Yuk kita lanjut lagi yuk. Nanti. Malam semakin larut. Penari dan pemain serta warga masih semangat untuk menari. Jarum jam telah menunjukkan pukul 00 dini hari. Pada pukul 00 tengah malam mereka menampilkan tarian yang sangat sakral, yaitu tari Sundi Indoy atau tari berpisah. Tari ini kononnya memiliki sejarah yang unik pada zaman dahulu. Keme ibu-ibu yo, ku harapnya rombongan keme ibu-ibu itu terusnya berganda yo. Mak sapoi putus. Yo giliran anak-anak pau keme yo, anak-anak gadis yo. Mina berserius keme. Mina tolongan udim nak ayah. Supaya itu kalau dapat jijai. Mina tolong. Sudah kuat-kuat kuyo, kulo keme kan sebenarnya bituai deh. Tapi keme jok kuni belo. Memang jok kuni belo tradisi keme nak ay tari adat ganda yo. Tari Sundi Indoy atau tari berpisah ini adalah salah satu tari yang sakral. Menurut info atau cerita masyarakat di desa Durian Amparan ini, tari ini membuat suasana menjadi sedih. Dan bagi yang mendengar irama tiupan serunai pasti akan menangis. Karena tari ini menceritakan turunnya dewa-dewa dari langit ikut menari. Dan pada tengah malam, para dewa atau penari akan terbang dan meninggalkan lokasi untuk pulang ke asalnya.
Nenek dengan tai doa nenek berkeliling. Ijai tai pertama berkeliling onano doa zaman lo aman menurut cerita kuni tuan menuan kuni nenek puyang kami ijai tai onano kuni diwo. Ijai sewaktu diwo tuan waktu si tuan naba kuni lenget kome bumai nano simsoa tai untuk di najiana bumai nano. Gen pertama si temau do buat lang anano si kemudian putia. Do bata ai nano nenek tai na putia. Setelah onano sapi kabar anano ada ponoi bertok onano si temau ponoi na ujung dan dong buat bingin. Ijai si bergua wadi do kutu ta ai iso dicipta kuni manusia biasa do ada ba kuni dewa. Gerak dan lirik lagu yang mereka mainkan memang tidak begitu banyak variasi, tapi arti dan makna serta sejarahnya sebuah tari menjadi kuat. Seni budaya dan tari yang mereka miliki adalah sebagai bukti kekayaan yang dimiliki. Tari ini adalah tarian sakral yang dinilai masyarakat mengandung mistik. Dan tari ini juga dimainkan oleh kaum wanita dari suku Rejang, Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyambutan tamu agung dan para raja. Tari tradisional yang dimiliki daerah adalah merupakan kesenian yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang dan selalu berpijak pada aturan-aturan atau tradisi yang ada. Selain dilestarikan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, tarian jenis ini terikat oleh fungsi yang membuatnya diciptakan. Nah pemirsa Pesona Indonesia, salah satu kekayaan Indonesia yang sangat berharga yakni terletak pada seni dan budaya. Dengan memiliki perbedaan dan juga keanekaragaman dari masing-masing daerah seperti halnya seni budaya, tradisi, suku, dan bahasa menjadikan Indonesia sebagai negara satu kesatuan yang memiliki nilai unik tersendiri. Dan semoga akan dilirik oleh masyarakat maupun di belahan dunia. Dan seperti halnya seni budaya yang ada di Desa Durian Amparan ini yang tetap dijaga dan dilestarikan hingga generasi penerus selanjutnya. Baiklah, demikianlah Pesona Indonesia kali ini. Akhirnya saya Kosti Sarami Zenda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Pesona Indonesia berikutnya.